Baik, saudaraku, kita akan berbicara tentang reconnected. Saya akan langsung aja untuk masuk bahwa iman Kristen, iman kita itu tidak pernah didesain untuk beriman kepada hanya saya diberkati, hidup saya menjadi baik, dan semuanya baik, saudaraku. Iman Kristen itu berpijak kepada dua kebenaran, kepada dua berita utama, yaitu bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan Yesus bangkit, saudaraku. Iman Kristen berpijak kepada dua kebenaran ini, iman Kristen berpijak kepada dua berita ini, saudaraku. Iman Kristen tidak pernah dibangun sekali lagi untuk mengimani berkat, untuk mengimani sukses, untuk mengimani hidup yang baik-baik saja, saudaraku. Iman Kristen dibangun dengan dua pijakan, yaitu kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Makanya di 1 Korintus dikatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, imanmu atau iman kita itu sia-sia, saudaraku. Iman kita sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak beriman kepada apa yang benar, kepada apa yang teguh. Dan iman Kristen, sekali lagi, beriman kepada Tuhan yang hidup. Saya lebih suka memandang bahwa iman itu hubungan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, iman itu tidak pernah didasarkan kepada apa yang mati, saudaraku, atau benda mati. Enggak pernah, saudaraku. Iman itu adalah dasar untuk kita berelasi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, beriman kepada kebangkitan Kristus itu menjadi pijakan yang sangat-sangat vital dalam kekristenan kita. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana iman kita harus berpijak kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau iman kita tidak berpijak kepada dua hal ini, jangan heran kalau kita berpikir bahwa kekristenan itu hanyalah sebagai sebuah agama alternatif untuk kita diberkati, untuk kita memiliki hidup yang baik-baik saja, saudaraku. Nah, iman kepada kematian Kristus, saudara bisa baca secara lengkap di sini ya, nanti ya. Saudara bisa pelajari. Iman kepada Kristus menjadi sesuatu yang sangat penting banget, saudaraku. Seperti ini ya, dekorasi ini. Ini menggambarkan adalah di mana Kristus sudah mati dan Kristus sudah bangkit. Iman kepada Kristus itu dikatakan bahwa karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kemudian oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya, saudaraku, yang ia kuduskan. Ayat ini berbicara banyak banget ketika dulu saya pertama kali bertobat, saudaraku. Ketika pertama kali saya bertobat, saya berpikir bahwa sebagai orang Kristen saya harus hidup baik. Sebagai orang Kristen, saya harus berusaha untuk hidup baik, saudaraku. Semakin saya berusaha, saya mendapati saya semakin frustrasi dengan diri saya. Kenapa saya semakin frustrasi dengan diri saya? Karena saya berusaha, saya jatuh lagi. Saya berusaha, saya jatuh lagi. Saya berusaha, saya jatuh lagi. Saya selalu memandang bahwa diri saya itu buruk dan saya tidak bisa lakukan apa yang benar. Semakin saya berusaha, semakin saya sadar, saya terikat oleh dosa. Tetapi ketika saya belajar untuk melihat kepada kematian Kristus, saya sangat kaget bahwa kitab Ibrani mengatakan, kamu sudah dikuduskan satu kali untuk apa? Selama-lamanya. Berarti ketika saya percaya kepada Yesus, saya harus belajar memandang sebagaimana Tuhan memandang saya, bahwa di dalam Yesus
identitas saya sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Bukan hanya dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, bahkan dikatakan saya sempurna di mata Tuhan karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Kapan saya sempurna? Sekarang saya sudah sempurna di mata Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Jadi meskipun saya sempat berusaha, saya terus jatuh, tetapi itu dikatakan kenapa Tuhan tidak pernah menyerah, saudaraku. Saya boleh minta bantuan panitia aja, 4 orang? Adakah yang bersedia? Nggak ada. Saya tunjuk aja ya kalau gitu ya. Rasanya itu lebih baik dan lebih cepat, saudaraku. Ya. Siapa yang berbaju hitam? Saya minta 2. Boleh maju ke depan? Ya, untuk acting sebagai iblis. Gak apa-apa, it's okay. Ya, oke, gak apa-apa. Ternyata ada iblis perempuan juga ya. Oke, it's okay, gak apa-apa. Ya. Oh, jangan. Terus, saya minta lagi 2. Kali ini bajunya bebas. 1 deh yang putih. 1 yang putih dan 1 bebas deh. Boleh? Ayo silakan. Buruan. Karena waktu berjalan teman-teman. Oh oke, thank you. Ya, thank you. Oke. Ternyata kita bisa lihat ya di SMCC perempuan lebih berinisiatif daripada... Berikan aplausnya untuk perempuan. Ya. Mereka lebih berinisiatif daripada pria. Kita perlu respect, saudaraku. Nah, sebetulnya yang satu akan berperan sebagai bapak. Nggak apa-apa, bapaknya perempuan kali ini. Oke ya? Angel, ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay. Nah, kemudian 2 berperan sebagai iblis di sini. Nah, oke. Nah, Vina di sini. Vina sebagai seorang petobat, saudaraku. Anggaplah saya sebagai Yesus. Ya. Nah, pertama kali ketika Vina menjadi orang Kristen, kalau Vina tidak berpijak kepada iman, kepada kematian Kristus, coba jongkok aja Vina, jongkok. Bisa? Oke, bisa. Coba ditekan, ditahan. Nah, iblis akan terus berusaha menekan bahwa aku adalah pendosa. Aku pendosa, aku terbelenggu oleh dosa. Ya, apapun dosa itu, saudaraku. Dosa itu bisa saja mungkin pornografi, dosa itu bisa saja mungkin engkau tidak pernah hormat dengan orang yang di atasmu. Ya, engkau adalah pemberontak, dosa itu bisa apapun, saudaraku. Kamu berdiri dong. Ya. Nah, dia akan berusaha tekan. Vina berusaha bangkit, dia akan tekan terus. Ya. Iblisnya kalah tinggi dan kalah kuat. Ya. Nah, dia akan ditekan terus, dan akan ditekan terus. Disinilah kita akan menjadi orang Kristen yang frustrasi, saudaraku. Kita berpikir bahwa aku harus berusaha, dan terus berusaha. Apa yang Yesus lakukan adalah, saya bebaskan. Ya, saya bebaskan dan kemudian Vina bangkit dan saya berusaha untuk mengajak Vina berjalan, saudaraku. Bisa nggak Vina jatuh? Bisa Vina jatuh. Oke ya, bisa Vina jatuh misalkan, ya jongkok lagi. Nah, ya, tetapi saya akan mengajak untuk Vina bangkit lagi, saudaraku. Ya, saya akan mengajak Vina untuk bangkit kembali. Iblis bisa tekan nggak? Iblis akan berusaha untuk tekan. Tetapi ketika Vina belajar untuk terus memandang bahwa dia sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Persembahan tubuh Yesus. Selama Vina mau memandang kepada anugerah Tuhan di dalam Kristus, Vina akan punya kekuatan untuk bangkit, dan dia akan maju kepada Bapa, saudaraku. Kenapa? Karena dia dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Dia sudah sempurna di mata Bapa, saudaraku.
Dan menariknya adalah, oke, para iblis silakan turun dulu. Peranmu sudah selesai oleh kematian Yesus. Nah, thank you. Nah, kemudian ayat di bawahnya menarik banget. Di ayat 19, agak mundur, Vina. Nah, ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bisakah kita berusaha untuk bertemu dengan Tuhan, saudaraku? Enggak bisa. Sejujurnya kita tidak punya kemampuan untuk datang kepada Bapa. Bapak di sini dong. Ya. Sejujurnya kita tidak akan pernah bisa datang kepada Bapa, saudaraku. Kenapa? Dosa sekali lagi. Iblis punya hak untuk berkata bahwa engkau adalah milikku. Iblis akan punya hak untuk berkata seperti itu, saudaraku. Nah, darah Yesus, sekali lagi, misalkan tadi saya Yesus, darah Yesus itu sudah menyucikan selama-lamanya, menyempurnakan selama-lamanya. Jadi untuk Vina bisa sampai kepada Bapa, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah dia harus percaya, dia harus punya iman bahwa darah Yesus, darah yang sudah saya curahkan itu menyelimuti Vina. Itu menyucikan satu kali untuk selama-lamanya. Itu menyempurnakan Vina. Sehingga oleh darah Yesus, Vina bisa maju, ya Vina bisa datang kepada Bapak, saudaraku. Oke, stop. Nah, apakah Bapak menerima Vina karena Vina? Saudara bisa paham? Kalau Vina sudah diselimuti oleh darah Yesus, kenapa Vina bisa datang kepada Bapak? Yang dilihat oleh Bapak siapa? Yesus. Yang dilihat oleh Bapak itu Yesus. Vina pendosa, iya Vina pendosa. Tetapi karena dia sudah dibungkus oleh darah Yesus, dia sudah disucikan satu kali untuk selama-lamanya, dia sudah disempurnakan oleh Yesus, makanya oleh karena darah Yesus, karena persembahan Yesus, kita punya keberanian menghadap kepada Bapa. Kenapa kita punya keberanian menghadap Bapa? Karena apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita, saudaraku. Sehingga Bapa menerima Vina itu bukan karena Vina, tetapi karena Yesus yang sudah berkorban untuk kita, saudaraku. Makanya jangan pernah ada yang nyombongin seakan-akan kau sangat dekat dengan hadirat Tuhan, saudaraku. Gak ada. Kita bisa dekat dengan hadirat Tuhan itu karena korban Kristus. Itu karena darah Yesus. Tanpa darah Yesus, iblis punya hak untuk menahan Vina, saudaraku. Tanpa darah Yesus, iblis punya hak untuk tekan Vina, dan Vina tidak akan pernah maju kepada Bapa. Gak bisa. Hanya kematian Yesus yang dikatakan mengalahkan maut, itu membebaskan Vina, menyucikan Vina, menyempurnakan Vina, sehingga Vina bisa datang kepada Bapa. Oke, terima kasih. Ya, nah itulah yang dimaksudkan kita harus berpijak, saudaraku, kepada iman, kepada kematian Kristus. Tanpa kematian Yesus, kita itu bukan apa-apa, saudaraku. Tanpa kematian Yesus. Makanya sekali lagi dikatakan di sini bahwa oleh karena kehendaknya, oleh keinginan Tuhan sendiri, kita itu disucikan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus, dan kita dikuduskan, kita disempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kalau kita punya iman kepada kematian Kristus, itu yang akan menjadi titik balik untuk saudara dan saya, kita bisa bangkit, saudaraku. Kita tinggalkan semua ikatan dosa, dan kita bisa bangkit untuk Tuhan. Amin. Ya, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan karena satu, darah Yesus. Makanya kalau iblis mengintimidasi kamu bahwa seakan-akan kau tidak layak masuk dalam hadirat Tuhan, simpel, saudaraku. Ingat kembali kepada apa? Darah Yesus.
Ingat kembali kepada darah Yesus. Itu yang akan membangkitkan imanmu untuk masuk kepada hadirat Tuhan. Itu yang akan membangkitkan iman kita bahwa kita sudah diterima oleh Bapa, saudaraku. Karena hanya oleh darah Yesus kita sekarang punya keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bukan masalah seberapa hebat kita menyanyi, saudaraku. Bukan. Tapi karena darah Yesus. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat kepada iman kepada kebangkitan Kristus. Iman kepada kebangkitan Kristus itu adalah bagaimana kita hidup di dalam kemenangan oleh Yesus Kristus. Kitab Ibrani 1 Korintus mengatakan demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ibrani 1 Korintus 15 itu menarik banget teman-teman. Kalian baca aja di rumah. Itu semuanya berbicara tentang makna kebangkitan Yesus, saudaraku. Sekali lagi miliki iman di dalam kematian Kristus dan kebangkitan Yesus. Itulah arti kenapa kita dibaptis air, saudaraku. Baptisan air adalah deklarasi kita bahwa aku sudah mati bersama dengan Yesus dan aku hidup bersama dengan Yesus. Jadi hidup yang kuhidupi sekarang itu hidup di dalam kemenangan bersama dengan Yesus. Yang sudah baptis boleh angkat tangan? Yang sudah baptis air? Oke, puji Tuhan. Ya, yang belum baptis air bergumul ya teman-teman ya. Ya, bergumul untuk, karena begini, baptisan air bukan masalah prosesi liturgi agama Kristen, saudaraku. Tetapi baptisan air itu adalah deklarasi kita. Tuhan, aku mati dan aku bangkit bersama denganmu. Hidup di dalam kebangkitan Yesus, hidup di dalam kemenangan bersama dengan Yesus, itu berbicara tentang status kita dan posisi kita, saudaraku. Kita pernah dijajah oleh Belanda, itu kira-kira berapa? Ya. Ada yang bilang 3,5 abad, ada yang bilang tidak sampai 3,5 abad. Dan kita sempat diserbu Jepang, itu 3,5 tahun, saudara. Kalau kita menjadi tawanan, apa sih bedanya kita menjadi tawanan dan menjadi orang yang merdeka? Sebagai seorang tawanan, maka kita akan menganggap orang yang menawan kita itu sebagai tuan. Tetapi kalau kita sebagai orang merdeka hari ini, saudaraku, yang menentukan nasibmu siapa? Yang menentukan nasibmu siapa? Sebagai orang merdeka. Dirimu sendiri. Enggak, ini saya bicara masalah merdeka dan tertawan ya. Ya, memang Yesus ya kan Tuhan yang mempengaruhi nasib kita. Tapi sebagai orang tertawan, maka kita akan hidup di dalam tekanan, ada penjajah yang akan menekan nasibmu. Tetapi sebagai orang yang merdeka, ketika engkau berkata, kita merdeka, kita tidak dijajah lagi, maka yang menentukan nasib bangsa Indonesia itu adalah orang Indonesia sendiri, saudaraku. Jadi dengan kata lain, Indonesia akan maju atau tidak, tergantung siapa? Rakyat Indonesia. Kalau rakyat Indonesia menikmati hidup di dalam kebodohan, maka bangsa Indonesia menjadi apa? Bodoh. Kita akan dimanipulasi oleh bangsa lain. Tetapi kalau rakyat Indonesia bangkit dan dia mau berjuang untuk bangsanya, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan tidak terkalahkan, saudaraku. Itulah arti orang yang merdeka. Makanya orang yang merdeka itu berbicara tentang status dan posisi kita. Itu yang dikatakan kenapa kita nggak perlu takut sama iblis. Gak usah takut, saudaraku. Kenapa nggak perlu takut? Karena posisi kita sudah merdeka. Iblis tidak punya kuasa untuk menekan kita hidup terus di dalam dosa, di dalam kekalahan, di dalam ikatan, semuanya, saudaraku. Makanya jangan pernah frustrasi seakan-akan kenapa hidupku terus begini-begini aja, terikat terus. Enggak.
Iman kepada kebangkitan Yesus itu membuat kita itu merdeka, saudaraku. Makanya kalau dikatakan kita itu reconnected, reconnected itu sebetulnya keren banget kalau kita betul-betul punya iman kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Hidup kita itu akan terkoneksi dengan Bapa dan hidup kita itu betul-betul diubahkan 180 derajat. Ya betul, 180, bukan 360 ya kan. 180 derajat. Kita akan total diubahkan. Nah, bagaimana hidup di dalam kemenangan, di dalam Kristus? Saya akan tunjukkan ada 3 aja. Yang pertama, saudara bisa baca di kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Sebetulnya semua ayat-ayat yang saya tampilkan hari ini adalah ayat-ayat pergumulan saya pada waktu saya pertama kali jadi orang Kristen, saudaraku. Saya betul-betul tidak mengerti dulu, background saya itu dari keluarga non-Kristen dan sejak kecil saya sudah ikut sekolah minggu. Tetapi buat saya pada waktu itu, jadi Kristen itu karena saya warga negara Indonesia. Kan harus milih salah satu agama resmi kan? Kalau nggak milih nanti diolok ateis kan, betul ya? Dan itu akan berbahaya banget. Jadi saya tidak mengerti, saya hanya menjadi orang Kristen, saudaraku. Sampai pada satu titik saya mengalami pertobatan, dan saya terus jatuh bangun. Saya pikir bahwa keselamatan yang saya dapatkan itu harus saya usahakan, saya upayakan. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan dengan berbagai macam firman ini, saudaraku. Nah, kitab Kolose 3, kalau kita baca, di sini menarik banget dikatakan begini. Kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Sebab itu haruslah kalian berusaha mendapat hal-hal yang di surga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Apa sih kita berusaha mendapat hal-hal yang di surga? Hal-hal yang di surga itu adalah semua karunia-karunia, semua kekayaan yang telah Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing, saudaraku. Makanya dikatakan bahwa berusahalah untuk mendapat hal-hal yang di surga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Tuhan. Kalau Yesus memerintah bersama dengan Tuhan, kita sudah dimerdekakan, maka sebenarnya semua potensi, semua karunia yang Tuhan kasih, itu bisa berkembang di dalam dirimu. Amin. Apapun itu, saudaraku. Jangan pernah memandang bahwa di dalam dirimu tidak ada kekayaan Tuhan, saudaraku. Di dalam diri kita masing-masing, Tuhan itu sudah kasih kekayaannya, saudaraku. Engkau punya potensi, engkau punya karunia, Tuhan kasih semua kekayaannya, itu ada di dalam diri kita, saudaraku. Hanya yang perlu kita lakukan adalah dikatakan arahkan pikiranmu atau perasaanmu juga, kalau saudara lihat di bahasa aslinya, ya pikiranmu, perasaanmu pada hal-hal yang ada di surga, yang ada di situ. Pikirkan, saudaraku. Dengan kata lain begini, ya jangan pada hal-hal yang ada di dunia. Hal-hal yang ada di dunia itu akan membuat kau akan terpuruk. Dan aku harus berusaha dengan kekuatanku. Aku harus berusaha dengan kekuatanku. Hal-hal yang ada di dunia itu tidak akan menghargai potensi yang Tuhan taruh dalam dirimu. Hal-hal yang ada di dunia itu tidak akan menghargai karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah investkan dalam dirimu. Engkau akan diajak untuk mengabaikan. Contoh yang paling simpel. Ketika kita harus berusaha, entah itu di dalam kampus, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam pekerjaan, kau harus cari banyak wawasan. Apa kata orang-orang, atau Roh Kudus bisa berbicara dalam hatimu. Siapa yang selalu berusaha memperhatikan bahwa Roh Kudus bisa berbicara di dalam hati saya. Dan Roh Kudus bisa memberi saya hikmat dan kebijaksanaan untuk saya bisa mengambil keputusan dengan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Atau kita abaikan, saudaraku.
Kita abaikan, kita lebih asik, oh saya harus ketemu untuk cari nasihat kepada si A. Saya harus cari nasihat kepada si B. Seakan-akan kalau saya tidak bertemu dengan si A dan si B, saya tidak bisa mengambil decision dengan benar. Atau kita membiarkan Roh Kudus yang membimbing kita dan karunia-karunia itu kita biarkan berlimpah-limpah dalam diri kita, saudaraku. Arahkan pikiranmu pada hal-hal yang di atas, bukan yang ada di bumi. Sebab kita sudah mati dan hidupmu apa? Tersembunyi di dalam Yesus. Makanya untuk menemukan identitas kita, cari Yesus. Kalau kita semakin cari Yesus, kita akan temukan identitas kita. Nah, sumber hidupmu yang sejati adalah Kristus. Dan biar ia tampak nanti, kalian juga akan tampil bersama-sama dengan dia. Makanya bagaimana kita hidup di dalam kemenangan di dalam Yesus. Yang pertama adalah belajar miliki visi bersama dengan Yesus. Apapun kondisimu, saudaraku, kau punya visi bersama dengan Yesus. Engkau miskin, engkau punya visi bersama dengan Yesus. Engkau kaya, engkau juga punya tujuan bersama dengan Yesus. Amin. Ya, kenapa saya tekankan baik miskin maupun kaya? Karena saya melihat banyak yang aneh, saudaraku. Orang miskin rasanya susah melihat visi. Ternyata saya juga ketemu dengan beberapa orang kaya, tidak punya tujuan juga. Jadi ternyata masalah visi itu bukan masalah kaya dan miskin. Makanya belajar melihat, saudaraku, dan belajarlah memiliki tujuan dalam hidupmu. Kemudian berikutnya yang kedua, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kata lain begini, tidak ada satu pun dari kita yang lahir karena kebetulan. Amin. Siapapun dirimu, engkau lahir tidak kebetulan, saudaraku. Kenapa? Karena dikatakan dipersiapkan Allah sebelumnya. Gak peduli saat ini usiamu masih kecil, gak peduli saat ini usiamu sudah dewasa, gak peduli saat ini usiamu sudah tua. Setiap kita lahir tidak pernah kebetulan. Dan Tuhan sudah desain untuk kita mengerjakan pekerjaan yang baik, saudaraku. Dengan kata lain begini, kehadiran kita di keluarga, kehadiran kita di kampus, kehadiran kita di dunia pekerjaan, itu memberi manfaat untuk di mana kita berada. Kenapa? Karena Tuhan sudah desain pekerjaan baik untuk kita kerjakan. Dan Tuhan kepingin hiduplah di situ. Ini sangat membuat perbedaan, saudaraku, karena begini. Selama saya hanya fokus kepada diri saya, selama saya hanya fokus kepada kepentingan saya, dan tadi kitab Kolose bilang hal-hal yang ada di dunia, maka kehadiran saya itu tidak menghasilkan manfaat buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Kenapa? Karena di mana saya hadir, saya hanya punya satu pikiran, apa yang bisa saya dapatkan dari teman-teman ini? Keuntungan apa yang saya bisa dapatkan kalau saya berada di sini? Semakin saya fokus kepada diri saya menjadi orang yang egois dan saya akan merusak lingkungan. Kenapa merusak lingkungan? Karena saya tidak peduli orang mau seperti apa, yang penting saya diuntungkan. Kalau saya sudah tidak bisa jadi lintah yang nyedot keuntungan di tempat ini, maka saya akan tetap stay atau keluar. Saya akan keluar. Cari tempat yang bisa saya sedot, cari keuntungan lagi yang lain. Nah, firman Tuhan bilang bahwa Tuhan itu sudah mendesain setiap kita, itu punya satu tujuan, punya pekerjaan baik. Nah, hiduplah di situ. Contoh yang paling sederhana, pekerjaan baik. Kalau engkau di rumah, kalau engkau seorang anak, jadilah anak yang baik. Kira-kira apa yang Tuhan maksudkan jadi anak yang baik? Simple, saudaraku. Hormati orang tuamu, komunikasi dengan orang tuamu. Kalau engkau jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik. Kalau kita bekerja,
engkau sebagai tuan, jadilah tuan yang baik. Jangan memeras orang-orang yang bekerja padamu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadilah tuan yang baik, supaya melalui kebaikanmu, semua orang di sekitarmu disejahterakan. Saudaraku. Amin. Ya, kalau engkau jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik, saudaraku. Setiap kita punya pekerjaan yang baik, supaya bumi ini menjadi lebih baik, saudaraku. Dan yang terakhir di 1 Korintus, kembali ke 1 Korintus 15, dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan yang Tuhan kasih. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan, saudaraku? Cara menyenangkan hati Tuhan itu ada di Ibrani 11 ayat 6. Ya, saya tidak masukkan di sini, saya cuma tiba-tiba pop up aja. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Atau terjemahan lain, tidak mungkin orang itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi ternyata sebenarnya menyenangkan hati Tuhan itu simpel banget. Ketika kita berani percaya kepada Tuhan, kita berpijak kepada kematiannya, kita berpijak kepada kebangkitannya, dan dikatakan bahwa Tuhan akan kasih upah untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kembali kepada 1 Korintus tadi. 1 Korintus tadi dikatakan bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak apa? Sia-sia. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah, saudaraku. Jangan pernah menyerah untuk terus bekerja buat Tuhan dan bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Meskipun iblis berusaha tekan, ya kan? Meskipun iblis berusaha tekan, aduh hidupku sulit, aduh semuanya gak enak, semuanya tidak seperti yang aku harapkan. Jadikan ayat ini ayat hafalan, saudaraku. Berdirilah teguh, jangan goyah. Kalau berdirilah teguh berarti apa? Iblis berusaha goncang diri kita, saudaraku. Iblis akan berusaha goncang bahwa ternyata hidup sama Tuhan itu seakan-akan sulit. Enggak sulit. Kenapa enggak sulit? Yesus sudah lakukan semuanya, saudaraku. Tapi iblis akan berusaha goncang supaya kita menjadi tidak teguh. Makanya menarik banget, berdirilah teguh, jangan goyah, kecuali karena gempa, saudaraku. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, dengan satu iman bahwa persekutuan dengan Tuhan, apapun kondisi kita, saudaraku, persekutuan kita tidak pernah apa? Sia-sia. Jangan kita terjebak menjadi orang Kristen yang manipulatif, saudaraku. Kadang orang Kristen itu fokusnya kepada apa yang dia dapatkan. Percuma aku doa. Aku sudah berusaha doa, aku gak dapat apa-apa. Percuma aku setia sama Tuhan. Aku minta gak pernah dikasih. Banyak kita melandaskan iman kita itu kepada apa yang kita ingini, saudara. Makanya kita mudah sekali goyah. Nah, belajarlah melihat kematian Yesus, kebangkitan Yesus, berdirilah teguh, jangan goyah dengan satu iman bahwa persekutuanku dengan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Amin. Ya, gak akan pernah. Apapun yang sedang kau hadapi, kau ingin berdoa, berdoalah. Kau ingin puasa, puasalah, saudaraku. Ya, kau ingin baca firman, cintai firman, saudaraku. Kenapa? Semuanya tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus yang terus berbicara kepada setiap kami, dan kami boleh hidup di dalam kemenangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.